Hari ini 13 Agustus 2024, kita balik dengan XIUSD. As usual, kita start XIUSD dengan pandangan Desakso untuk melihat daily-nya, biar teman-teman paham basically dalam daily-nya bagaimana. Di sini teman-teman ngeliat ya, bahwa gold saat ini hit akan terobos sebenarnya, ya terobos pembentukan dari all time high-nya. Ya almost dia akan terobos pembentukan dari all time high-nya. Dan yang bisa kita perhatikan apa? Yang teman-teman bisa perhatikan adalah jika dia nggak mampu untuk breakout on that level, yang terjadi seperti yang sudah-sudah sebelumnya. Teman-teman perhatikan, kita lihat aja setiap candlestick yang momentum. 1, 2, 3. Candlestick momentum berharap ada dorongan yang lumayan signifikan, lalu berakhir dengan apa? Teman-teman lihat sebelahnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini baru start. Artinya ya this is the major supply, ya major supply, which is area medium risk saya semalam itu adalah major supply-nya teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ya. Dan apakah bisa di breakout? We never know. Itu dulu yang paling penting. Kita nggak pernah tahu apakah dia bisa di breakout. Apakah ini sudah mulai price in dari CPI ketika masyarakat mengira CPI-nya nanti akan negatif? We never know. Tapi yang kita tahu adalah dia breakout on the momentum, berhasil break, dia mengalami penguatan, dan saat ini dia nge-retest di area sebelah atas. Oke, sekarang kita balik ke Oanda as usual, kita ngomongin H4, kita marking all the zone yang saat ini sudah terbentuk. Oke, teman-teman perhatikan juga, it's totally the same. Momentum drop signifikan. See, momentum drop signifikan, dan di sini juga terjadi ya, momentum ada penurunan. But it is fine, ya, it is fine. Now kita ngomongin di H4, kita ambil the highest levelnya yang dia pernah hit, dan the lowest levelnya yang dia pernah sampai juga. Simple, ini ada di 2476, ya 2477 lah kalau saya buletin. 2477 dengan di bawahnya itu kita bisa ngambil 2460. Jadi saya buletin aja 2460 dengan 2477. Kita sekarang ketemu pembentukan base yang baru. Maksudnya pembentukan base yang baru nih apa? Teman-teman perhatikan pembentukan sebelum-sebelumnya. Momentum, base. Momentum, base. So, right now apa yang kita tunggu ya, momentum. Either dia terbang semakin tinggi atau dia drop semakin dalam, sama seperti pembentukan di sini. Momentum, base. Momentum, drop. Base, drop. Nah, ya. Jadi itu membantu teman-teman untuk memperhatikan pergerakannya. Kenapa saya bilang tadi ada momentum sell? Karena memang jelas ya, kita bisa ngeliat ada dorongan seller yang lebih besar. Karena apa ya? Karena supply major ya. Supply major ini biasanya full untuk orderan-orderan orang-orang yang mau nge-sell. Simple. Sekarang kita ambil dari pergerakan yang terjadi saat ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa pembentukannya dan penahanannya itu sama di 2460-an ini dengan 2477. Artinya apa? Artinya kita tuh sebenarnya bisa manfaatkan sebagai area high risk buy maupun sell. Jadi kita di sini dan pembalikannya di atas ini. Sedangkan kan ini 2477, sedangkan untuk closingannya kan di 2475. Teman-teman lihat ya. Jadi 2475, 2477 itu akan menjadi sell high risk. Ya, 2475, 2477 itu akan menjadi sell high risk. Ini saya naikin dikit biar pas. Nah, ini saya lurusin. Nah, 2477, 2475 itu sell high risk dengan catatan 2477 yang nggak breakout. Simple, karena teman-teman sudah ngeliat sendiri di sini. There's a big potential yang kita bisa manfaatkan. Dengan bawahnya itu di 2460. Teman-teman perhatikan drop signifikan, nahan, rebound, drop lagi, ketahan, dan ini dia nge-retest. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin dari RSI dengan MACD-nya totally strong untuk bearish sebenarnya. Sekarang di H1-nya totally strong untuk bearish. Teman-teman bisa perhatikan drop signifikan ini menciptakan apa yang namanya dead cross ya. Walaupun RSI-nya masih di 62, artinya apa? Ya bayarnya masih kuat teman-teman. Saya itu bisa ngitung kalau misalnya bayarnya sudah mulai melemah atau momentumnya sudah melambat itu ketika RSI-nya mendekati 50 sampai di bawah 50. Simpelnya seperti itu. Sekarang kita tahu untuk pembentukan buy dan sell high risk-nya. Di mana medium risk-nya? Tentu kalau misalnya kita ngomongin medium risk buy, jauh ya. Seandainya kita harus ngambil Fibonacci retracement, saya ambil dari 2424 ini, saya tarik sampai paling atas. Maka kita bisa ngelihat area 0618 itu ada di 2444. Ya sebenarnya sama kayak order block di bos ini, 2443, 2441. Ya, it's totally the same. Ini saya ini aja, tandain ya. Jadi it's totally the same kalau misalnya kita ngomongin area order blocknya. Dengan teman-teman lihat 0.5-nya ada di 2450.7, which is ya, it's totally the same juga dengan 2453 yang kemarin ya, yang kita jadikan patokan sebagai area kita untuk masuk sell 2453-nya. Nah, sekarang kita sudah tahu area medium risk di mana, yaitu di 2443, 2441. Medium risk untuk ngapain, geng? Untuk nge-buy.
ya. Dan there's also a big potential kalau kita harus nge-buy di 2453, tapi nanti let's see with the market. Selnya kita 2477, di mana sell medium risk-nya? Tentu kita ambil this level karena ini adalah area tertinggi ya, 2483 ini. Kenapa? Karena seandainya this level break ya, seandainya memang 2480-an ini break di hari ini, saya punya conviction 2500 tuh saya nggak perlu nunggu bulan depan. 2500 minggu ini terjadi. Oke, sekarang kita ngelihat, kita tahu momentum selnya signifikan ya. Sekarang kita ngambil time frame yang lebih minor. Sekarang teman-teman ngelihat ya, beberapa area yang menjadi penahannya. Pertama, on this level ada area di sini ya. This level sampai this level ini adalah dari 2466 sampai ke 2467. Sebenarnya 67 besar sih. Ya, 67 besar, ini 2466 besar, ini 2467 besar, atau 2466, 2468 lah. Artinya apa? Ya ini ada area yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya kalau kita ngeliat kan, ini kotaknya di sini aja. On this one. Jadi kita bisa agak lebih bawah dikit sebenarnya. Ya 2465, 2467. 2465, 2467 itu udah cukup. Jadi ini saya hapus. Nah saya hapus 2465, 2467, tapi ini ada LQ grab-nya ya teman-teman. Lihat ada beberapa kali dia volatile, naik atasnya dikit terus menerus, kita di 2467. Ini adalah area yang menurut saya bisa menjadi sell scalping only. Jadi 2465, ini 2465 besar sih, tapi 2465.6 ya, 2465.6, tapi saya catat 2465, 2467. Ini adalah areanya yang bisa dimanfaatkan untuk sell scalping. Kapan lagi sell scalpingnya? Ya nanti, ketika nanti dia within this level again. Saya ubah jadi garis biar teman-teman perhatikan. Ya, jadi kita balikin ke candle. This one juga 2472 sampai ke 2473. Jaraknya lumayan juga tuh, 2472, 2473. Sebagai apa? Area untuk sell lagi. Sell scalping. Jadi banyak ya sebenarnya area-area yang bisa dimanfaatkan untuk nge-sell. Yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Dan ini sebatas scalping ya, artinya apa ya, kalau misalnya dia nge-hit teman-teman sell, dia lanjut lagi, lama-kelamaan kan dia akan mendekatin high risk, which is masuk dalam zone yang kita inginkan. Sekarang kalau kita ngomongin di time frame yang lebih minor lagi, di M5, it's totally the same ya. Jadi di level 2474 sampai ke 2472, 2474, 2472, ini sell scalping only. Ini juga sama, 2465, 2467, dengan catatan teman-teman lihat ya, ada volatility sampai ke 2467.8 atau 2468 lah saya buletin ya. Jadi it's also a good place kalau misalnya teman-teman mau manfaatkan. Ya. Kenapa kita upayakan hal tersebut? Karena kita nggak tahu maksudnya mau entry apa. Kalau misalnya teman-teman mau entry-nya on high risk dan on medium risk, ya teman-teman tinggal tunggu di zona. Tapi kan ada beberapa yang memang ingin memanfaatkan trade terlebih dahulu. Sekarang kalau kita perhatikan dari pembentukan yang terjadi, drop lambat. Nah ini kan there's a big potential. Kita bisa melihat. Nah, jadi if dia volatile naik, ambil, drop sampai dia breakout on that level. Jadi ada minor downtrend sekarang ya, teman-teman bisa perhatikan. There's a minor downtrend. Jadi menurut saya ini adalah hal yang bagus kalau misalnya teman-teman mau incar scalping terlebih dahulu. Dan ingat ya di lower time frame only, karena tadi teman-teman lihat kita nariknya di M5 dan M10. M15. Sedangkan dia satu sudah jelas ya high risk dan medium risk-nya di mana. Kalau conviction saya sejauh ini, kalau misalnya nggak ada dorongan apapun, dengan lihat momentum yang ada dan terbentuk sekarang, ini seller. Ya, di H1-nya ini seller. Tapi ini seller, saya bisa conviction lebih seperti kemarin ketika kita ngomong bullish, itu ketika dia breakout 2434, ketika dia break on this level. Ya, kita nggak bisa ngikut momentumnya, kenapa? Ya, karena memang terlewat aja sama kita, nggak masalah. Tapi sama seperti kemarin, saya anggap ini akan bullish strong ketika 2434-nya breakout, dan di sini juga sama. Ketika si 2460-nya drop balik. Karena kalau 2460-nya ini dia breakout drop, dia lanjut ke 2453, 2453 break, dia masuk ke zona medium risk kita. Jadi agak panjang ya perjalanannya dari si gold ini. Sehingga teman-teman bisa manfaatkan aja momentum tersebut. Hari ini cuma ada news PPI, itu jam 19.30. Dan ya saya pasti akan trade di PPI tersebut. Jadi teman-teman nothing to be worried about. Semoga nggak ada halangan buat saya. Dan mungkin segitu aja. Teman-teman bisa jadikan map ini sebagai referensi. Nanti teman-teman sesuaikan lagi dengan trade yang teman-teman jalankan.